Hari ini kita lagi di Bandung dan kita mau membahas sebuah rumah yang dari fasadnya aja udah kelihatan unik karena memperhitungkan lokasinya juga berada di tusuk sate, dan gak cuma fasadnya, dalamnya juga layoutnya menarik. Ya udah, kita langsung bahas aja episode inspirasi kali ini. Let's go! Nah teman-teman, sekarang kita udah ketemu sama Kak Yasinta dari arsiteknya nih. Halo ya. Kak. Halo Kak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah Kak, boleh memperkenalkan diri dulu Kak? Oke, perkenalkan, nama saya Yasinta. Saya arsitek in charge dari Kat Firma Arsitektur. Oke, dan kita akan ngebahas salah satu hasil karyanya nih. Keren banget teman-teman. Dan sebelum bahas lebih lanjut tentang detail rumahnya, boleh tahu dulu nggak Kak, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Tanahnya itu di 111 meter persegi, bangunan di 160 meter persegi. Lebarnya itu 8 meter, panjangnya itu 13 meter. Oke. Gitu. 13 meter lebih dikit kayaknya ya? ya? Agak menyiku, jadi di belakang itu agak trapesium bentuknya. Oke, menarik. Akan kelihatan ya dari drone-nya. Nah, boleh tahu nih Kak, ini konsep desainnya seperti apa kok? Bagian lantai 2-nya ini terlihat melengkung-lengkung. Cukup unik sih. Iya, jadi sebenarnya rumah LVN ini kami desain tuh sebagai bentuk ekspresi aja gitu. Jadi kalau misalnya di Bandung itu kan banyak bangunan Art Deco ya. Kita pengen memadukan gaya Art Deco, ada bau-bau Nusantaranya gitu, ada nuansa Nusantaranya. Itu dari atap. Gimana ya caranya gitu supaya kita bisa mengawinkan kedua hal itu gitu. Yang tentunya kita buat unik gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat dari jauh pun rumah ini udah sangat eye catching ya gitu. Betul, setuju. Apalagi rumah ini tuh posisinya agak tusuk sate sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang datang terus baru belok tuh udah langsung kelihatan gitu rumah ini tuh gitu. Jadi tuh jadi salah satu poin yang diutamakan gitu, ingin ditonjolkan oleh kami gitu. Dan terus aku juga lihat kalau dari bawah sini kelihatan ada rooftopnya juga kah itu? Betul, itu rooftop. Jadi atapnya itu dimulai dari lantai 2 sampai ke setengahnya rooftop sebagai pengganti railing. Terus berarti ini rumah dibangun lagi dari nol atau renovasi sebagian atau gimana? Jadi sebenarnya ini rumahnya tuh kayak lihat di sekitarnya kan dia sebenarnya udah ada bangunannya ya gitu. Nah, cuman dari ownernya itu ya udah kita pengen mulai dari nol aja gitu. Jadi diruntuhin terus kita mulai lagi dari awal. Kita bahas yang dari pojok sini dulu deh Kak. Ini kan berarti kanopinya yang sebelah sininya bener-bener nggak kelihatan ya? Betul, kami hitam buat semua. solid, betul. Tapi yang di bagian sisi-sisinya dibikin terang Pak. Jadi sebenarnya rumah ini tuh kan kanopinya cukup lebar ya. Dia ada sekitar 5 meter gitu. Nah, kalau misalnya kanopi dengan dimensi 5 kali 5 meter itu untuk ke area dalamnya sebenarnya udah cukup bikin agak gelap. Hanya kita pinggirnya kita pakai material yang transparan. Tentunya kanopinya juga dibentuk sedemikian rupa. Pokoknya ini kan gitu. Kelihatan ya nongol ini ya, WF-nya ya. Betul, itu supaya memberikan kesan tipis gitu, karena kan sebenarnya kalau misalnya bisa dilihat dari atapnya sendiri dia udah terlihat cukup berat ya, supaya tidak terkesan sangat intimidating gitu, bulky. Makanya kami pakai WF aja gitu, karena WF kan cenderung seperti ringan kesannya gitu. Gitu. Nah, terus dibentuk tidak langsung bentuk kayak langsung kotak gitu ini ya, agak miring dulu ke situ. Tapi iya, kita chamfer sedikit di sudutnya supaya lebih terlihat manis. Secara proporsi dia mengimbangi bentuk atap juga sebenarnya gitu. Jadi di bagian chamfernya itu bisa ditanam pohon yang agak tinggi sebenarnya gitu. Iya sini ya. Dan aku kalau melihat juga ini warna rumahnya monokrom ya? Betul, monokrom. Jadi karena ini rumah yang bentukannya udah sangat ikonik, rasanya tidak perlu menggunakan warna yang menonjol lagi gitu. Dia udah menonjolkan sendiri dari segi bentuk gitu. Makanya kita agak tone down warnanya, kita pakai monokrom gitu supaya lebih anggun juga, lebih adem gitu. Oh, jadi di sisi kanan maupun kirinya semua jadi area hijau juga ya? Betul, ya kita kasih tanaman supaya ada barrier lah dengan batas tetangga, karena kan ini nggak full ya dindingnya gitu. Oke, dan ini yang paling menarik juga, ternyata teman-teman aku perhatiin, sini tuh full jendela ya kayak. Betul. Jendela, bahkan bawahnya ada rosternya. Ini nembus ke dalam kah rosternya? Awalnya dia tuh nembus ke dalam, cuman karena satu dan lain hal jadi ditutup sama tembok. Gitu. Alasannya nanti aku jelasin di dalam. Oke, baiklah.
Jadi benar-benar ketika kita di dalam rumah bisa punya view lepas ya ke sini. Betul, view keluar gitu. Jadi kita bisa ngawasin yang area luar juga gitu ya. Tapi yang luar gak terlalu bisa lihat ke dalam sih. Ya ini sih salah satu hal yang unik dari rumah ini adalah selain dari bentukannya, kita tuh menggunakan roster sebagai pengganti dari jalusi sebenarnya. Concern di awal adalah meskipun ini di Bandung, tapi di daerah sini tuh Bandung yang cukup panas sebenarnya gitu. Jadi kami mikir kayak gimana ya caranya supaya tetap adem nih rumah ini tuh gitu. Tentunya kita harus bikin dinding yang bisa bernafas kan. Rosternya pun bentuknya kami pilih yang 15x30 supaya kita mengeluarkan kesan asimetrisnya gitu, terkesan lebih tinggi. Kami pakai roster yang proporsinya 1:2 gitu. Wih, menarik. Sampai sedetail itu loh teman-teman dipikirinnya. Keren. Nah, sekarang kita beranjak ke sini nih. Ini aku juga suka Kak, ketika kita kan mau masuk ke dalam rumah, tapi pintunya berada di samping dan kita dibawa seolah-olah dibelokin ke sini dulu gitu ya? Betul. Sebenarnya kalau menurut kami, privacy klien itu kan sangat penting gitu ya. Rasanya agak kurang nyaman kalau misalnya pintunya langsung ngebuka ke jalan. Makanya entrance-nya kami belokin gitu. Nah, terus supaya satu nada nih. Nah, kanopinya udah chamfer. Tangganya pun kami bikin di chamfer gitu. Bagian sininya juga disiapin bench dan bawahnya buat tempat naruh sepatu ternyata ya? Betul, ya karena kan kalau misalnya agak repot nih kalau misalnya kita anak mau pergi sekolah gitu lagi buru-buru gitu. Dan emang storage juga sih, karena kan kalau misalnya sepatu enaknya begitu buka pintu, grab langsung pilih sepatu yang mana, langsung pakai. Praktikal banget desainnya. Iya. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya dari luar itu fungsinya dia tuh selain untuk pembatas antara area hijau sama area ini ya, area perkerasan, itu sebagai pengarah juga. Jadi tanpa dikasih tahu pun, oh di sini ada sesuatu gitu. Jadi bahasanya seperti itu sebenarnya. Dan karena emang ininya transparan, kelihatan ya, masih tetap kelihatan apa, cahaya masih bisa masuk ke sini juga ya. Betul. Nah ini Kak, kita lanjut ke sini nih Kak. Ini berarti pintu utamanya dibikin semi double door gitu ya? Iya, betul. Dan full pakai kayu solid kah? Iya, ini kayu solid, ini camper. Oke. Ada detail tertentu mungkin dari rumah apa pintunya mau dijelasin Kak atau ya udah? Nggak ada sih sebenarnya karena ini pintu cuman dibuat agak bergaris-garis aja gitu supaya kesannya nggak terlalu solid gitu. Kesannya kan ini lebih minimalis gitu. Nah, tujuannya itu aja kalau misalnya untuk pintu. Boleh kita masuk Kak? Oke, ayo silakan. Nah teman-teman sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Wah ini apa ya? Aku bilang stunning nih. Karena bener-bener keren juga sih Kak. Maksudnya ternyata kan sini ada living, tapi sini ada area terbuka lagi dan sini dapurnya. Itu gimana cerita membuat layoutnya tuh Kak? Kenapa dibikin sedemikian rupa? Nah jadi sebenarnya rumah ini tuh kami desain ada 2 masa sebenarnya. Jadi satu masa area sini dan satu masa area sana. Yang sebelah sana. Nah, area tengahnya ini merupakan area konektor sebetulnya. Nah, si area konektor ini kalau biasanya area konektor itu tersekat ya sama kaca gitu kan. Nah, ini kami buat langsung aja terbuka, bahkan sampai atas gitu. Kami desain dengan tujuan supaya tidak ada area yang tersekat gitu. Jadi rasanya tuh borderless. Boleh nanti Mas Wicak kalau misalnya udah off kamera duduk di sana terus rasain. Rasanya tuh akan seperti ini di luar apa di dalam ya. Tadi waktu baru masuk dari pintu kerasa gak lebih adem? Iya loh. Sedrastis itu kan? Iya sih. Iya kan? Tadi di luar kita agak keringetan tuh. Padahal nggak ada AC. Betul. Kenapa tuh kok bisa? Nah, jadi emang ruangan ini didesain tanpa AC. Nah, terus yang area terbuka ini, tadi kan aku cuma bilang konektor, terus supaya tidak ada area yang tersekat gitu ya, borderless lah gitu. Nah, tapi dengan area atas ini dia nggak ada atapnya, dinding sana kan bolong tuh. Oh ya? Nah, itu tuh dia mengeluarkan udara panas. Oh. Iya, jadi udara panas dari dalam dia keluar, udara dingin masuk, makanya suhunya bisa sedrastis ini kan. Gitu, di bawah langsung adem gitu. Terus ditambah ada kolam juga gitu. Ada efek air kan sebenarnya dia jadi passive cooling sebenarnya. Makanya kami bisa ngeklaim rasanya seperti ada di luar karena memang
udaranya seadem seperti Bandung lagi adem. Keren, keren. Dan ini aku perhatiin detail ya Kak ya, maksudnya tetap ada lengkungan-lengkungan yang dibawa dari Art Deco-nya itu ya? Betul. Di Ya. sini, di bawah, bahkan di plafon bagian situ juga masih ada lengkungan-lengkungannya. Kami tuh ingin membawa suasana luar itu ke dalam, gitu. Jadi kan kalau saya di luar udah ada tuh bentukan atap seperti itu, ini kita terusin. Jadi seolah-olah ini menerus bentuknya itu. Iya ya, yang sini. Iya, gitu. Jadi seperti punya fasad dalam fasad. Oke, baiklah. Iya. Makanya jadi kami konsisten dengan masa 1 dan masa 2 lalu konektor. Nah, dengan adanya si konektor itu memungkinkan adanya 2 fasad di situ. Gitu, fasad di dalam. Nah, kalau sini kan untuk area livingnya emang ya udah dibikin seluas mungkin ya kayak Ya. untuk biar lebih nyaman aja ketika keluarga pada berkumpul gitu ya. Betul, supaya lebih terkoneksi. Biasanya kan kalau misalnya LDK itu living lurus aja gitu kan sama dining. Nah, ini kita buat agak menekuk dengan area ini sebagai konektornya. Jadi dia beneran menghubungkan semuanya gitu. Keren, keren, Ya, keren. konektor. Terus ternyata aku merhatiin kalau yang tadi dari luar kan bawahnya sini roster, terus ternyata di dinding. Nah, ini ada jalusinya di atas. Betul, karena yang seperti udah tadi saya bilang, concernnya itu di sini tuh Bandung yang panas. Jadi kita takut kepanasan di sini tuh gitu. Makanya awalnya kan ada roster. Nah, tapi sekarang udah ditutup nih pakai Ya. dinding karena sudah tidak perlu ternyata di sini sudah dingin. Oh, baik Kak. Jadi kekhawatiran kami sudah terjawab gitu, aman gitu. Nah, kalau misalnya jalusi-jalusi ini buat supaya udara bisa cross ventilation lah ya kita nyebutnya gitu. Wah, menarik. Nah, ini adalah area dining dan kitchennya. Enak banget ketika lagi beraktivitas di dapur memasak ya. Tapi view-nya tuh langsung ke area sini juga. Betul. Karena ini ownernya juga kan suka masak juga. Jadi gimana caranya supaya yang masak itu tidak terisolasi. Oke. Gitu. Karena kan ya konsep awal dari LDK itu kenapa dia open plan kan supaya itu ya sebetulnya gitu. Nah, jadi ketika dia menyiapkan makanan itu dia masih bisa lihat keluarga di living room dan dia masih bisa enjoy the view gitu. Dan masih kerasa adem. Ini inspiratif sih teman-teman. Wow, dan untuk meja makannya ya udah dibikin ini aja ya kayak maksudnya sini lebih pendek, sini jadi islandnya gitu ya. Iya, betul. Ini area sini dibuat lebih simpel aja sih gitu. Juga biar nggak terlalu blocking ke sana jadinya. Betul, ya. Nah, kalau misalnya area sini lebih ke penjelasan detail kali ya gitu. Jadi Art Deco-nya itu terlihat sampai ke fillet dinding. Jadi dindingnya itu di fillet. Nah, area sini juga ujung dinding itu yang biasanya lurus nekuk kotak ini kami buat melengkung. Jadi sebisa mungkin di rumah ini tuh tidak ada sudutan gitu, minimal sudutannya gitu. Nah, terus di area sini juga kombinasi kaca dan roster. Gitu. Jadi udara dingin di sini diupayakan untuk bisa masuk juga ke roster-roster di kamar. Ini 3 lantai ya sampai atas sana. Betul, ini kamar semua. Oke, kamar semua. Punya kesan seperti satu masa tapi disobek bagian tengahnya. Ini bagian sobekannya tuh jadi bukaan gitu. Wow, keren. Nah, ini kita ke pojok sini teman-teman. Ini adalah area tangganya yang ternyata ada satu ke bawah sini area kamar mandi kah? Iya, itu powder. Oh, Gitu. Jadi karena masih ada ruang yang cukup tinggi di bawah tangga itu, terus kayak rasanya sayang lah kalau misalnya nggak dimanfaatin ya gitu. Jadinya yaudah kita pakai untuk powder gitu. Karena kebetulan di sini juga kan ada kamar. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu perlu ke kamar mandi itu nggak jauh gitu. Siap, siap. Dan ini tangga yang terus tembus sampai lantai 3. Ya betul, ini menerus sampai lantai 3. Tangganya juga dibuat monokrom juga gitu. Nah, jadi area yang tadi aku bilang agak miring itu di sini sebenarnya. Oh, dinding sini gitu. Jadi dia agak miring sana ya. Betul, agak miring ke sana gitu. Dan untuk railingnya juga kami buat simple aja, tipis gitu. Karena kalau misalnya kami buat terlalu bulky nanti kesannya sempit. Jadi kami pengen mengeluarkan rasa ringan itu. Jadi railingnya dibuat simple seperti ini. Gitu. Keren, lengkap sekali untuk kamarnya. Ya udah ya, ini adalah kamar. Habis ini kita segera ke lantai 2 gantian sama Miftah sama Mas Wildan. Let's go. Oke, sekarang di lantai 2 gantian sama Mas Wildan yang menjelaskan. Karena katanya di lantai 2 ini Mas Wildan lebih in charge ya? Ya, saya yang develop di area lantai 2 ini. Oke, menarik nih. Boleh diceritain nggak di lantai 2 ini seperti apa nih? Sepertinya menarik sekali.
Ya, nah di sini di lantai 2 itu tempat beristirahatnya owner gitu. Di sini soalnya ada tiga kamar, 2 kamar anak sama 1 kamar utama gitu. Jadi kalau secara layoutnya itu kan tadi di lantai 1 pun sama gitu ya. Di belakang itu masa belakang dan ada masa yang depan gitu. Dan di sini dihubungkan oleh konektor si jembatan ini. Ya. Gitu. Tadi katanya ada cerita menarik lagi soal konektor ini tapi dari lantai 2. Itu seperti apa, Mas? Kalau di lantai 1 itu di konektor di area tengah itu cuma kelihatan fasad dari masa belakangnya ini ya. Kalau di sini kita bisa lihat fasad dari masa belakang dan dari masa depannya juga. Fasad yang ada di depan pun kita bisa menikmati di area indoornya gitu. Dari kamar juga ini kelihatan. Jadi gitu dia dari depan tadi kan gini ya, sampai dalam ya. Iya, kita putar gitu lah istilahnya, kita putar sampai ke belakang. dalam bisa Jadi, dinikmati juga. Bisa dinikmati bukan cuma oleh tetangga aja jadi gitu ya, tapi oleh owner dari indoornya gitu. Sebenarnya ya kalau di atas sini tuh benar kayak tadi kan pas di bawah begitu masuk tuh rasanya lebih adem kan daripada di luar. Ya. Kayak indoor tapi rasa outdoor. Rasa outdoor. Sebenarnya di sini juga aku ngerasanya kayak gitu ya, Mas. Iya. Dan kita masih ngedengerin juga gemericik air dari kolam di bawah ya. Iya, kita jadi dapat manfaat dari si lantai 1 yang difungsikan jadi konektor tersebut gitu. Ada kolam, tapi kita bisa menikmatinya dari lantai 2-nya juga gitu. Penting banget sih nih di Gitu. dalam rumahnya jadi nggak bosan juga ya, Mas. Iya, di dalam. ini ada nuansa-nuansa airnya gitu. Oke, ini kemana nih, Mas? Terus Oke, nah kalau di ini sini ada berarti ini ini beda kamar mandi. Kamar mandi ya. Kamar mandi. Ini Boleh lihat kamar tidur. mandinya dulu Boleh, nggak? silakan. Kamar mandinya kurang lebih ukurannya 1,5 kali 3 ya. Luarnya kan udah anggun gitu ya. Jadi kita juga pengen nerapin di material kamar mandi ini juga gitu. Jadi kita kebanyakan pakai dominannya motif terrazzo gitu. Akhirnya diterapin di dinding dan lantainya. Dinding dan lantainya. Cuman di variasi kombinasi warnanya aja ya Iya. sebenarnya di sini. Tapi tetap abu-abu hitam. Abu-abu ya, tetap monokrom, tetap sesuai dengan. Nah, kalau di tonnya ujung gitu. sini nih apa nih, Mas, di atas? Ini ada ini sih colokan sabun gitu untuk nyimpen storage. Oke. Gitu. Oh, tapi di atas itu ada Nah, ini juga ada lubang hawanya. Oh, ada penghawaannya ya di atas ini berarti. Wah, Iya. menarik banget. Berarti sekarang kita ke kamar tidurnya nih. Kamar tidur utama. Kayaknya yang udah silakan. dibuka pintunya tuh kita disuruh masuk ke sana. Silahkan nih. Wih, Ini kamar tidur utamanya. wow, beda banget. Cakep banget sih. Ini berarti bagian dari fasadnya. Ya, tadi yang kau kelihatan dari luar itu kayak atap itu full. Nah, ini bagian dalamnya gitu. Ternyata- Jadi emang penandanya gitu. Itu tuh Oke, penanda dari kamar tidur utama sebenarnya itu. Di depan tadi kan genteng ya? Ya, Di gitu baliknya main atap. lemari. Di dalamnya lemari nih. Jadi kita di sini tuh meminimalisir penggunaan dinding bata, namun digantikan oleh storage gitu. Jadi supaya lebih bermanfaat gitu. Oke, maaf. Berarti di sini, di balik sini nggak ada batanya? Nggak ada. Batanya itu cuma sampai di sini. 50 sentian, 60 sentian gitu. Stop, berarti- terus udah. Itu langsung ke rangka atap. Berarti seperti apa tuh, Mas? Dari luar tuh susunannya seperti apa? Jadi dari luar itu kan tadi ada penutup atapnya ya. Terus rangka atap, terus atap. insulasi termalnya, terus langsung storage ini kemari gitu. Wah, menarik banget ya. Iya. Baru aku temuin nih kayak gini. Berarti Iya. sebenarnya atapnya juga multifungsi ya kalau Multifungsi. dibilang. Jadi atapnya itu berfungsi juga sebagai dinding gitu. Iya, sebagai- atapnya sebagai dinding juga. Iya, Terus penutup dibalik, sisi bangunannya gitu. ya, bahkan dibaliknya ternyata full untuk dijadikan ini lemari. Iya. Ini cukup menarik sih menurut aku, Mas. Kalau kamar tidur utama layoutnya kayak gini aku baru menemukan nih. Iya. di sini. Wah, keren. Kayaknya nggak bakal ada di mana-mana lagi nih, Mas ya. Mungkin. Nah, bisa diceritain lagi nggak, Mas, ini untuk desainnya seperti apa nih? Nah, ini kamar tidur utama ya. Terus disediakan juga kamar mandi gitu di sini. Supaya pengguna bisa langsung manfaatkan si kamar mandinya gitu kan. Terus Oke. di sini emang depan sampai sebelah kanan itu full dengan storage gitu. Terus di sini juga kan kita siapkan juga kan ada jendela nih. Iya. Jendelanya kita siapkan juga, ada bangku-bangkuan gitu. Jadi ownernya bisa nongkrong di sini nih kalau misalnya sore-sore gitu. Sambil duduk-duduk di sini, Duduk-duduk gitu. bersantai. Bersantai, terus di bawahnya kita siapkan untuk penghawaan alaminya. Oh iya, ternyata di Iya. bawahnya ada. Pantes. Ini kayak adem ya. Adem. Pas berdiri di sini Iya, tuh iya. kayak ada angin dari bawah Kita, juga. kita sembunyikan gitu si penghawaan alaminya gitu. Dan ada juga di sini gitu untuk jendelanya. Oh iya, ternyata ini juga jendela. Jendela. Tapi desainnya dibuat menyatu ya. Iya. Sama lemarinya. Kita usahakan semuanya itu built-in gitu istilahnya gitu. Jadi menyatu dengan keseluruhan bangunannya gitu. Jadi nggak ada space yang kebuang nih aku lihat Iya, juga kita ya, Mas, manfaatin ya. semua gitu kan. Semuanya. Iya. Unik Karena kan ya? emang rumahnya udah terbatas gitu luasan. Jadi kita
upayakan untuk manfaatin semuanya gitu, semua areanya gitu. Nah, ini yang menarik juga nih Mas menurutku. Kayak di hotel ya, jadi berasa staycation Iya. gitu, kita setiap hari. Jadi di sini kasur, emang sengaja dibuat bukaan yang besar ya? Iya, langsung supaya bisa ngeliat ke arah kamar iya, mandi langsung ngeliat ke arah kamar mandinya gitu. Jadi supaya nggak terlalu nggak terlalu solid juga kan gitu. Jadi dari kamar mandi pun terasanya si kamar ini tetap jadi bagian dari kamar mandinya. Kamar tidur ini, kamar mandinya pun tetap jadi bagian dari kamar tidurnya gitu. Jadi menyatu gitu iya, ya? jadi kita meminimalisir batasan gitu. Oke, dan kalau bisa dibilang juga sebenarnya adanya bukaan ini jadi terang juga ya? Jadi terang ya, Sini membantu karena kan emang dari kamar mandinya pun emang banyak banget gitu sumber cahayanya gitu kan. Jadi kamar tidur ini bisa dapat manfaatnya gitu dari kamar mandinya gitu. Nah, kamar mandinya nih Mas Wildan menarik banget. Ayo Mas. Nah ini kamar mandinya, silakan. Nah, kalau yang ini kamar mandinya banyak warna putihnya juga ya? Iya. Putihnya ya? Kita pengen di sini ya sama gitu, tetap anggun gitu rasanya gitu, anggun. Tapi pakai material yang eye catching, tapi tetap kelihatannya adem gitu. Jadi kita di sini pakai mozaik dan tetap yang motif terrazzo yang di kamar mandi sebelah itu tetap kita pakai di sini gitu. Layoutnya juga menarik ini menurut Iya. aku. Karena showernya tersembunyi di bagian sini, belok dulu Iya, ya kan? belok dulu, jadi Jadi kalau tersembunyi. buka pintu kamar mandi tuh nggak langsung kelihatan showernya ya? Iya. Dari entrance kita lihat dulu bathtub sama wastafel-nya gitu. Baru pas kita masuk ada shower gitu. Ada shower di sini gitu. Iya. Ini mandi bermandikan cahaya. Bermandikan cahaya. Karena atasnya benar-benar full. Full ini. Full skylight, jadi supaya kamar mandinya itu terjaga misalnya dari kelembaban gitu. Iya, jadi setuju mengurangi kelembaban gitu kan. Nah, dari sisi sini nih teman-teman, kita benar langsung bisa ngeliat situ, arah kasurnya. Jadi lagi cuci tangan sambil lihat tangan gitu. Iya, jadi kayak di hotel beneran. di Iya, sini. benar-benar kayak di hotel nih. Ini sebenarnya aku tuh lagi merhatiin detail-detailnya ya Mas, karena kayak gini juga, ini kan gini. Heeh, Terus ini lengkung lagi. lengkung lagi. Keren banget sih Mas Iya. desainnya. Kita Iya. manfaatkan sisa gap dari atap dan dindingnya gitu sebagai storage gitu. Di sini juga tempat hiasan-hiasan gitulah. Ayo Mas lanjut lagi ke mana? Boleh? Oke. Kita lanjut ke atas. Oh iya, untuk penggunaan material lantainya pun juga dibedakan ya Mas untuk di Dibedakan kamar ya, jadi lebih hangat gitulah. Iya. Terasanya di kamar tidur pertama tuh. Soalnya kalau motif-motif kayu kayak gini rasanya udah di kamar udah pengen tidur aja. Iya. Kalau ini Mas boleh dilihat? Oh ini kamar tidur anak juga sama. Ya kurang lebih ukurannya 3,5 kali 3,6 juga gitu. Oke. Ini kemana lagi nih Mas? Ini kita ke atas boleh? Nah kalau di sini berarti kamar tidur juga ya? Ini sama kamar tidur. Berarti sama Tipikal kayak di gitu, bawah iya ya? tipikal dari bawah gitu. Ukurannya sama, terus bentuknya pun hampir seluruhnya sama gitu. Ukurannya kurang lebih sama juga 3,5 kali 3. Oke, yuk Mas kita ke atas. Oke. Ini aku juga cukup suka loh Mas sama area tangganya. Wah, terima Dia jadi lebar gitu ya. lebar. Dan nggak serem buat anak kecil. Iya. Ini kan ada yang potongannya benar-benar kecil banget. Iya, Kan? soalnya ini emang harus safety kan gitu. Terutama Iya, kan iya. punya anak juga kan ownernya gitu. Benar, di bagian bordesnya pun juga lebar-lebar semua Harus gitu. lebar-lebar. Kalau kita istirahat capek gitu kan, berhenti dulu. Bisa tuh. nanti. Iya, oke ayo Mas, Oke. lanjut ke atas. Nah, jadi di sini pun kita mainkan gitu si cahayanya gitu. Ada skylight, Jadi area tangganya nggak gelap. jadi nggak Mas, gelap ya? gitu. Dan emang mainin nuansanya juga gitu. Tadi kan di bawah rasanya terang, gelap, terang, gelap, terus gitu aja gitu. Terang lagi, dan Terang ini di lagi. atas ada apa nih? Nah, di sini ada fungsi tambahan di lantai paling atas. Biasanya rooftop nih kalau paling atas gini. Betul. Oke. Oke Mas Bilan, ternyata, aduh situ bagus banget. Ini kamar ya? Ya, kita desainnya gitu, persiapannya sebagai kamar tapi untuk sekarang sedang digunakan sebagai gudang. Oke, ayo Mas kesini aja Mas. Aku kepo sama yang ini. Wih bagus banget teman-teman. Wow, Masya Allah, bener-bener dapat semua view-nya ya dari atas ini ya Mas ya. Ya, nah ini tempat kumpul-kumpul lah, Wih, kumpul keluarga main gitu di sini. dan rooftopnya ini ya, nggak cuman kayak udah kotak gitu. Iya. Masih ada Masih melengkung ada karena lagi. kita tetap ngikuti si meshing-meshingnya itu gitu, meshing depan, meshing belakang, terus ini sebagai konektornya gitu. Dibawa sampai ke atas. Sampai ke atas di bawah ini. Berarti kalau ini emang ya untuk area santai aja ya Mas? di Ya, atas untuk ini area ya? santai.
santai. Oh, di sini masih ada satu untuk ART. Ya, ini untuk laundry room. Untuk Oke. menjemur dan juga untuk mencuci. Kalau yang di sininya benar-benar area terbukanya karena atapnya cuma sampai situ aja ya, Mas? Ya, jadi ada terasnya gitu. Jadi kalau misalnya hujan bisa tetap nikmati area rooftopnya, tapi kalau misalnya lagi cerah gitu, pengen main di depan bisa di area yang ada rumput sintetisnya. Jadi Gitu. dibagi dua segmen gitu Dibagi ya, Mas? dua, Nggak iya. semuanya area terbuka gitu ya, nggak ada Iya, atapnya. jadi tetap Bener bisa juga. nikmatin gitu Iya, di bener berbagai juga. cuaca pun. Soalnya kadang-kadang aku emang ada beberapa cerita itu dapat kalau yang bagian atasnya tuh yang terbuka semua PR pas hujan. PR ya. Kadang diangkat-angkat juga. Iya, iya, iya. Kalau ini oke lah Kalau ya. ini kita siapkannya terbagi ya dua. untuk jadi dua situasi. Gitu. Oke. Tapi kalau dari sini, bahkan sampai sini ya, di extend semuanya ya. Ya, Bentuknya nah ini lengkung. ekspresi atap tadi sampai atas ini Iya, gitu. iya. Nah, kenapa bagian sini gitu ya, yang ke atas karena kan kebanyakan orang tuh datang dari arah sana ya. Jadi impresi pertama itu kenanya yang atap meninggi ini gitu. Iya, yang tadi udah dibahas di bawah itu ya. Iya. Karena jalannya dari situ, Iya, betul. set orang langsung ngeliat. Iya, impresinya gitu. Wah, keren banget ya. Nah, tadi kan udah diceritain kalau ini adalah ekspresi si atap fasad itu Iya. ya. Terus dari lantai 2-nya itu kopong, nggak ada dindingnya gitu. Nah, di sini kan di lantai 3 ada dindingnya kan ya untuk sebagai railing. Iya, ini Nah, dindingnya. kita penyelesaiannya adalah dengan cara pakai plat besi untuk sebagai penghubungnya gitu antara atap fasad tadi dengan dinding railingnya gitu. Oke, berarti ini dilapis gitu ya. Dilapis. Cara warna kita tetap mempertahankan tone-nya gitu. Tetap hitam. Hitam putih. Nah, untuk tanamannya di sini juga pasti dipilih ya, Mas ya? Untuk Ya. yang ditanam di sini. Ini kan bisa makin tinggi ya, Mas Makin ya? tinggi ini nanti juga sebagai pembatas gitu kan, biar secara visual pun nggak kelihatan gitu dari luar aktivitas yang ada di sininya gitu. Karena sebenarnya juga view-nya yang mau dilihat tuh sana. Iya. Ya, Mas ya, bukan iya, sini iya, ya. soalnya di sini kan kebanyakan atap-atap tetangga kan gitu. Jadi Iya. supaya terhalang secara visual kita tambahin tanaman itu di sini. Gitu. Ternyata dari atas sini juga view-nya langsung bisa ngelihat sampai kolam ya, Mas. Iya. Sampai bawah itu bisa menikmati juga. Iya, jadi emang terasa banget gitu sampai lantai rooftop pun gitu. Dari nuansanya, dari suara-suaranya juga gitu, tetap kerasa di itu di lantai 3 ini. Ke bawah sampai sini. Wah, di sini mah enak banget udah. Kalau ada acara, ada teman-teman tinggal dibawa ke rooftop aja. Iya. Cocok. Oke, Mas William lanjut ke bawah yuk ngobrol-ngobrol lagi. Oke, kita udah di sesi terakhir nih. Biasanya kalau habis keliling rumahnya, terus kita udah duduk kayak gini, berarti kita mau bahas tentang budgetnya nih. Soalnya ditunggu-tunggu juga kan. Mungkin boleh di-mention nggak Mbak Mas untuk budgetnya? Jadi budget buat membangun rumah ini tuh ada di kisaran 1,5 miliar dengan luasan bangunan di 160 meter persegi ya gitu. Dan 3 lantai. Betul, dan 3 lantai plus rooftop. Itu udah sama furniture-nya atau hanya biaya bangunnya aja atau seperti apa Mbak? Itu masih hanya biaya bangun aja sih. Oke, Rumah tok nih. rumahnya aja gitu ya. Oke, nah kalau teman-teman ada yang mau pakai jasanya Kak Firma bisa ngontak kemana nih? Oke, boleh kontak aja ke Instagram kami @katfirmaarsitektur. Udah itu aja? Udah di situ. Oke. @katfirmaarsitektur. Ada yang lain lagi nggak atau udah pokoknya DM aja ke situ gitu? Iya, nanti tinggal DM atau nanti ada klik link WhatsApp-nya juga bisa di situ langsung. Oke. Mas Wildan ada yang mau ditambahkan mungkin? Kayaknya cuma diem aja di tengah-tengah ternyata ya. Oke, sebelumnya makasih banyak lagi nih. Aku mau ngucapin makasih banget kita udah boleh mampir ke sini. Seneng banget. Terima kasih juga. Iya, semoga ntar kita bisa ketemu lagi di rumah-rumah lainnya. Mungkin ya kan. Ntar kalau ada hasil karyanya lagi menarik, kita liput lagi. Insya Allah. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga subscribe, like, komen. Dan komen aja nih kita mau datengin rumah siapa lagi ya. Kalau Instagram kita juga Wicakson Miftah Jannah, Instagram Isira Homes, dan TikTok Wicak Miftah. Bye-bye. Oke, kita udah selesai nih keliling rumahnya sama Ayah Sinta dan Mas Wildan. Sekarang kita udah duduk-duduk kayak gini, biasanya ngebahas. Oh ya, wah pelanggar, dia pelanggar. Dia ngapain sih? Dia mau nggak tahu ambil apa.